Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, HKBP Resort Parulian mempunyai 2 huria. Huria sabungan namanya HKBP Paruluhan dan 1 pagarannya HKBP Habeahan yang saat ini kita sedang lihat. HKBP Habeahan merupakan gereja yang berada di Kecamatan Litong Nihuta, Desa Habeahan, berjumlah 125 kepala keluarga. Dan HKBP Habeahan berjumlah 350 jiwa. Saat ini HKBP Habeahan sedang melakukan pembangunan atau tepatnya renovasi, di mana gereja sebelumnya sudah tidak terlalu menampung kepada kehadiran jemaat beribadah. Oleh karena itu HKBP melakukan renovasi dengan memperpanjang gereja dan saat ini sedang dalam pembangunan. Bapak Ibu, saudara-saudara, Panitia Pembangunan HKBP Habeahan sudah menetapkan dari setiap kepala keluarga Tok Ripe namanya sebanyak Rp200.000. Dengan ini dan dengan segala hormat, Panitia Pembangunan HKBP Habeahan dan juga saya sendiri, Pendeta Resort HKBP Parulian, meminta dengan hormat jika Bapak Ibu saudara-saudara berkenan, kiranya dapat menyumbang dalam pembangunan atau tepatnya renovasi HKBP Habeahan ini, dengan harapan pada perayaan Natal nantinya gereja dapat dipergunakan oleh seluruh jemaat untuk merayakan Natal. HKBP Habeahan saat ini dilayani oleh guru jemaat yang menjadi pimpinan jemaat di Habeahan ini, yaitu Guru Stephen J. Nainggolan dan juga Bapak Ibu Sintua. Sumbangan Bapak Ibu, saudara-saudara dapat disalurkan kepada Panitia Pembangunan HKBP Habeahan di nomor rekening yang tertulis di video ini, di rekaman ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas perkenanan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara menyumbang pembangunan gereja Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Nihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami membuka hati dan pikiran kami untuk disapa firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita di akhir pekan ini, Sabtu 23 November 2024, tertulis dalam Kisah Para Rasul, pasal 26 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa. Hidup untuk menjadi saksi Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, hidup yang kita terima sekarang adalah hanya karena anugerah Tuhan. Tanpa pertolongan Tuhan, sebenarnya hidup kita tidak ada gunanya. Kita semua hanyalah manusia biasa yang hidup oleh karena
kasih dan pertolongan Tuhan. Jikalau bukan Tuhan, maka kita tidak mungkin bisa hidup sampai saat ini. Tubuh manusia rentan terhadap berbagai ancaman bahaya, penyakit dan risiko lain yang mengancam jiwa, sehingga bila seseorang dapat hidup sampai tua, itu merupakan pertolongan Allah yang luar biasa. Bukan karena makanan atau olahraga, bukan karena hal ini atau itu. Banyak kali seseorang mengungkapkan penyebab ia bisa sehat dan umur panjang, tetapi melupakan pertolongan Allah dalam keseluruhan hidupnya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui firman hari ini, kiranya kita menyadari dan mengakui pertolongan dan campur tangan Tuhan di dalam kehidupannya, seperti yang dinyatakan dalam nas firman hari ini. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitahukan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika kita sehat-sehat dan hidup sampai saat ini, kita punya semangat, punya tenaga, punya harapan. Marilah saudara-saudaraku, kita menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Apa kebaikan dan kasih Tuhan di dalam hidup kita, kita beritakan kepada semua orang melalui perkataan dan perbuatan kita. Kita ada seperti saat ini semata-mata karena kasih dan pertolongan Tuhan. Dialah sumber kehidupan dan sumber segala-galanya bagi kita. Dan untuk seterusnya, Tuhan Yesus dipastikan selalu menolong kita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika kita sadar bahwa kita telah dipelihara dan dipanggil menjadi rekan sekerjanya, maka seharusnya kita berbuat kebaikan dan kebenaran. Dalam Filipi pasal 1 ayat 22a, Rasul Paulus mengatakan, "Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah." Jika kita sadar bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan melukai hatinya, tetapi sebaliknya kita akan menolong orang lain, sehingga hal tersebut menyukakan hati Allah. Mari kita pergunakan sisa hidup kita di dunia ini untuk memberitakan atau menyaksikan kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar segala perbuatan-perbuatan ajaib dari Tuhan. Dengan demikian, setiap orang menyadari bahwa hidup ini hanyalah karena pertolongan Tuhan semata dan tetap setia kepadanya, melakukan sesuai dengan kehendaknya. Hargailah hidup ini yang adalah pemberian Tuhan dengan melakukan segala firman dan ketetapannya. Hidup untuk menjadi saksi Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan Bukwende 453 ayat 4, Sadagoar Naumudi. Saendehon magoar na burju hati dakone, pai masahat hita sogot, lau sumom batuhani, goar mi tuhaki, holan ido endeki, goar mi Jesus ki, dopa malum rohaki. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami puji dan muliakan nama Tuhan. Kiranya kehidupan kami anak-anak Tuhan di dunia ini
adalah untuk menjadi saksi Tuhan di dalam perbuatan dan perkataan kami. Dalam setiap kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Dari semua yang kami lakukan dalam hidup ini, orang-orang mengenal Engkau, bahwa Engkau adalah Tuhan penolong dan juru selamat kehidupan. Ya Tuhan, yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini, dalam akhir pekan ini, kami menyerahkan seluruh aktivitas kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Selamat berakhir pekan. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.